Shalom sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Tidak terasa sahabat Petra, hari ini kita sudah menapaki hari ke-6 di bulan ke-11 tahun 2023. Ini tandanya 2 bulan lagi tahun ini akan berakhir dan kita memasuki tahun 2024. Semoga di tahun 2023 ini kita sudah dapat menyatakan kasih dan mewujudkan kasih kita kepada Tuhan dan kepada orang lain. Hari ini sahabat Petra, dalam embun pagi, sahabat Petra akan ditemani dengan saya, Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rawulu. Dimanapun sahabat Petra berada saat ini, semoga pagi ini kita bangun dengan tubuh yang segar, dengan pikiran yang jernih, dan dengan hati yang tenang. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Takut kepada Tuhan. Renungan ini diambil dari renungan Sabda Winedar atau Sadar terbitan dari Sinode GKJ. Sebelum kita memperhatikan firman Tuhan, mari kita memohon berkat-Nya supaya firman Tuhan yang kita terima pagi ini dapat kita mengerti dan dapat kita lakukan. Mari berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu Bapa, Sang Sumber Kehidupan. Sungguh, karya kasih-Mu tidak pernah habis Engkau curahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau telah beserta dengan kami dalam istirahat kami semalam, dan pagi ini Engkau bangunkan kami di hari yang baru dengan semangat yang baru dan kesegaran yang baru. Pagi ini ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas hari ini, kami akan menyegarkan jiwa kami dengan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus berkarya atas kami dimanapun kami berada saat ini, memberikan terang, memberikan berkat, sehingga firman yang kami terima dapat kami hayati dan juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan juga berkati setiap sarana dan prasarana yang kami gunakan untuk melakukan renungan pada pagi hari ini, sehingga firman-Mu dapat kami terima dengan baik. Ini kami Tuhan, kami siap menerima dan melakukan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, bacaan kali ini diambil dari kitab Yosua, pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai ayat 24. Kitab Yosua pasal 4, ayat 1 sampai ayat 24 yang demikian. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan, Allahmu, ke tengah-tengah sungai Yordan,
Dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu, batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua, menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa merekalah ke seberang, ke tempat bermalam, dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Para imam pengangkut tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu, sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Juga Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel itu, seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian: perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian: keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama, dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. 12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditekakkan oleh Yosua di Gilgal, dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian: apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini: Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang.
supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Demikian sahabat Petra, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah takut kepada Tuhan. Dan yang menjadi nats kita adalah Yosua 4 ayat 24 yang demikian. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Sahabat Petra dimanapun berada, setiap orang pasti punya keinginan untuk memiliki kekuasaan. Karena dengan kekuasaan, mereka dapat melakukan apapun. Orang bisa menjadi dihormati, walaupun mungkin orang memberikan penghormatan karena terpaksa. Dengan kekuasaan, seseorang juga bisa menjadi kaya raya, walaupun dengan cara memeras orang lain. Di dalam firman Tuhan tadi ada frasa yang mengatakan kuat tangan Tuhan. Frasa ini menyatakan bahwa Tuhan itu punya kuasa. Tuhan itu berkuasa. Bagaimana wujud kuasa Tuhan? Melalui Yosua 24 tadi kita sudah mengerti. Tuhan menolong orang Israel menyeberangi sungai Yordan dengan cara yang tidak biasa dan mengherankan. Tuhan Allah membuat sungai Yordan yang ditapaki bangsa Israel kering. Ketika tabut Allah menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan terputus. Sisi-sisinya yang dilewati seperti bendungan, sehingga air tidak menenggelamkan mereka. Kira-kira jumlahnya 40.000 orang Israel yang menyeberang sungai Yordan dan semua selamat. Ketika semua telah sampai di seberang, maka barulah Nabi Tuhan memerintahkan para imam pengangkut tabut perjanjian untuk menyeberang. Dan ketika kaki para imam dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan seperti sedia kala, bahkan meluap sepanjang tepinya. Sahabat Petra, Tuhan Allah menggunakan kuasanya untuk menyelamatkan manusia. Berbeda dengan kita manusia yang justru sering menggunakan kekuasaan kita hanya untuk kepentingan kita sendiri. Kita sering tergoda dengan keinginan mencari penghormatan untuk diri kita sendiri, mencari keuntungan untuk diri kita sendiri dengan kekuasaan yang kita miliki. Tetapi ujungnya, hasilnya bukannya dihormati, tetapi kita justru dibenci karena tujuan dan cara kita yang keliru. Ini yang menjadi tidak baik di mata Tuhan. Melalui kitab Yosua 4 ini, kita diingatkan bahwa manusia harus takut kepada Tuhan. Takut bukan berarti takut yang berbahaya dan kemudian harus dihindari. Seperti misalnya takut kepada harimau. Karena harimau ini adalah salah satu hewan yang liar dan ganas, sehingga
rasa takut muncul ketika kita bertemu harimau. Sebisa mungkin kita harus menghindari, jangan sampai kita berpapasan dengan harimau. Takut kepada Tuhan bukan takut yang demikian. Tetapi takut kepada Tuhan adalah takut dalam artian hormat. Kita takut karena kita hormat kepada Tuhan. Karena kita tahu siapa sebenarnya Tuhan itu. Yaitu Tuhan yang telah melakukan karya agungnya untuk menyelamatkan manusia. Takut akan Tuhan juga adalah wujud syukur kita karena sudah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Yosua ini mengajarkan kita untuk mengingat karya Tuhan. Tetapi tidak sekedar mengingat dan berhenti untuk kita nikmati seorang diri saja. Tetapi juga meneruskan karya Tuhan itu, meneruskan cerita karya Tuhan itu kepada anak cucu kita dan kepada banyak orang. Supaya mereka tahu betapa dahsyat dan berkuasanya Tuhan yang telah menuntun nenek moyang mereka selamat menyeberangi sungai Yordan tanpa basah. Dalam Yosua 24 disebutkan sampai 2 kali, yaitu di ayat 6 dan di ayat 21. Di sana dikatakan, jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Di sana kemudian dikatakan juga, maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini. Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Dengan demikian cerita dahsyat bagaimana Tuhan menolong, menyelamatkan bangsa Israel tidak berhenti pada satu generasi, tetapi dapat diteruskan, dilanjutkan ke generasi yang lain, supaya mereka dapat melihat dan merasakan betapa besar kuasa Tuhan. Tuhan yang berkuasa menyelamatkan bangsa Israel, Tuhan itulah yang harus kita puji dan kita sembah. Kepada Tuhan itulah kita menyerahkan hidup dan kehidupan kita. Takut kepada Tuhan bukan berarti Tuhan itu menakutkan sehingga harus kita hindari. Jangan sampai kita bertemu, justru sebaliknya. Takut akan Tuhan adalah wujud hormat dan taat kita kepada Tuhan, karena kita tahu betapa agung dan berkuasanya Tuhan dan penyertaannya bagi kita. Takut akan Tuhan justru membuat kita semakin ingin sering datang kepada Tuhan, membangun relasi kepada Tuhan, karena kuasa Tuhan sungguh amat dahsyat. Amin. Demikian sahabat Petra, embun pagi hari ini. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan untuk takut kepada Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Mari kita akan akhiri embun pagi hari ini dalam doa. Mari berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah. Kami diingatkan bahwa kami memiliki Tuhan yang luar biasa berkuasa. Kekuasaannya sungguh dahsyat, bahkan tidak bisa kami bayangkan. Melalui kisah, Tuhan menolong menyelamatkan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan yang kering tanpa basah sedikit pun. Kami mendapat gambaran bagaimana Tuhan berkuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Karena itu ya Tuhan,
Kiranya pemahaman kami, pengertian kami bahwa Engkau Maha Kuasa dapat kami jiwai dan dapat menjadi dasar kami untuk takut kepada Tuhan. Bukan takut untuk menghindari, tetapi takut karena kami hormat kepadamu. Mampukan kami ya Tuhan untuk menyadari hal ini, sehingga kami memiliki rasa rindu untuk selalu dekat dan bertemu denganmu. Di tengah berbagai peristiwa yang kami lalui, berbagai pergumulan hidup yang kami hadapi, mampukan kami untuk tetap percaya akan besarnya kuasa Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami setia, takut, dan hormat kepadamu. Tuhan yang Maha Kasih, saat ini kami memohon berkat-Mu bagi Radio Petra sebagai rekan kami, di dalam kami menerima berkat dari Tuhan melalui embun pagi. Kiranya Tuhan berkati jajaran pengelola yang ada di Radio Petra. Tuhan berkati juga sarana dan prasarana yang mendukung lancarnya siaran Radio Petra, supaya kami, sahabat Petra dimanapun berada, tetap dapat merasakan berkat Tuhan melalui Radio Petra ini. Kami juga memohon berkat-Mu Tuhan untuk aktivitas kami sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Kiranya Tuhan berkati setiap aktivitas kami. Kami yang masih belajar, Tuhan berkati supaya kami dapat belajar dengan rajin. Kami dapat teliti dan berkonsentrasi dalam belajar. Tidak hanya ilmu pengetahuan, tetapi kami juga dapat mengasah emosional kami, dapat mengendalikan diri kami, dan juga mengumpulkan keterampilan bagi bekal masa depan kami. Bagi para orang tua kami, kiranya Tuhan berkati supaya setiap keluarga dapat membangun komunikasi yang baik, sehingga tetap rukun, tetap membangun kehidupan keluarga yang ngangeni dan nyaman. Bagi setiap kami yang bekerja, Tuhan berkati dengan kesehatan, mampukan kami untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, karena pekerjaan ini adalah jawaban doa kami bertahun-tahun yang lalu, agar Engkau memberkati kami. Jadi Tuhan, tolong kami untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kami juga memohon berkat-Mu Tuhan, bagi pelayanan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan berkati supaya melalui diri kami, banyak orang dapat melihat dan merasakan karya Tuhan dan menjadi percaya kepadamu. Aktivitas kami seharian ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mengakui menyadari Tuhan, bahwa seringkali tutur kata, pikiran, dan sikap kami tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kami memohon pengampunan. Inilah doa syukur dan permohonan kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra, embun pagi edisi hari ini, bersama dengan saya, Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rewulu. Mari bersiap untuk beraktivitas hari ini. Tetap jaga kesehatan. Selamat beraktivitas. Saya Pendeta Hesti mohon pamit. Tuhan Yesus memberkati.